Hai semuanya, balik lagi sama gua Chan. Kali ini gue cukup kaget ya. Gak selebay itu lah, gak sekaget itu. Cuman gue baru tahu aja kalau NZXT itu ngeluarin mouse sama keyboard gaming. Penasaran mouse sama keyboardnya kayak gimana? Kita langsung masuk aja di review aksesoris gaming. NZXT ini adalah brand yang cukup besar dan udah berdiri lumayan lama. Dan kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga kita mendengar NZXT. Atau mungkin beberapa dari kalian pakai produk dari NZXT. Karena kalau misalnya di DKI, di FYI aja, kita semua komputernya mulai dari casing, cooling, kita tuh pakai dari NZXT. Jadi singkatnya NZXT udah berhasil mendapatkan kepercayaan kita. Nah, ini yang ngebuat gue naruh ekspektasi tinggi saat tahu NZXT ngebuat keyboard sama mouse. Padahal gitu deh. Ya salahnya mungkin karena gue naruh ekspektasi yang terlalu tinggi untuk NZXT. Jadinya pas gak sesuai gue malah kecewa. Sebenarnya nggak sejelek itu untuk mouse-nya ya. Kita mulai bahas dari mouse-nya dulu karena ini yang paling mending. Gue suka sama desain mouse kayak gini karena desainnya ini ambidex, yang mana gue suka banget sama mouse-mouse ambidex karena nyaman di tangan gue. Kalau desain dari luarnya dia cukup simpel ya, perpaduan hitam putih, terus dia cukup clean juga, nggak ada apa-apa di atas mouse-nya ini. Cuman ada scroll wheel, tombol DPI, dan tombol makro. Terus yang bikin gue suka sama mouse ini adalah karena dia ringan. Nah, kalau di websitenya dia tulis beratnya ini cuma 67 gram, tapi pas kita timbang sendiri, bisa dilihat beratnya ini ada di 70 gram. Ya mungkin di website itu dia timbangnya tanpa kabel ya, pas mouse ini belum dipasangin kabel. Ya beratnya beda 7 gram sama G Pro X Superlight. Ya nggak bisa kita bandingin lah ya sama G Pro X Superlight. Dari harganya aja udah beda. Kalau G Pro X Superlight dia harganya ada di 2 jutaan, kalau NZXT Live ini cuma 745.000. Kalau untuk spesifikasi lebih dalamnya, switch dari mouse NZXT Live ini menggunakan Omron. Sedangkan untuk sensornya dia menggunakan PixArt PM3389. Selama gue pakai mouse ini sebenarnya enak-enak aja. Feel ngegripnya enak, sensornya akurat dan presisi juga. Untuk DPI, makro dan lain-lain kita bisa custom di softwarenya yaitu NZXT Cam. Nah, DPI dari mouse ini juga lumayan, dia bisa sampai 16.000 DPI. Lumayan lah, bisa kita custom juga. Selain DPI-nya yang bisa kita custom, di aplikasinya juga kita bisa melakukan custom RGB, speednya, polling rate, LOD, button remapping, dan juga makro. Sebenarnya kalau dari mouse ini terlihat biasa-biasa aja untuk harganya yang 745.000. Terlihat masih oke lah ya. Cuman kalau misalnya dari gua personal, gua mengharapkan dengan harga segini tuh gua udah dapet mouse yang wireless. Karena yang lagi trendingnya sekarang di kalangan gamers adalah mouse-mouse gaming yang wireless. Dan gua salah satu yang lebih suka mouse gaming yang wireless. Cuman itu balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Ada yang lebih suka mouse gaming yang wireless kayak gua, atau ada yang lebih suka mouse gaming yang pakai kabel. Sekarang kita masuk ke keyboardnya yang kalau kata NZXT build the ordinary. Tapi kalau kata gua dia butuh lebih banyak peningkatan lagi. Keyboardnya ini namanya NZXT Function Mini TKL. Nah, layout dari keyboard ini didesain sesuai dengan namanya Mini TKL, form factornya ini jadi lebih kecil. Beda sama TKL yang biasa. Gue suka function key-nya ini jadi lebih dekat posisinya dibandingkan dengan layout TKL biasa. Ngomongin soal layout, sebenarnya NZXT Function ini punya 3 layout. Nah, ada yang full size ini harganya ini ada di 1.995.000. Terus ada yang TKL, untuk yang TKL harganya di 1.795.000. Sedangkan yang mini TKL yang gue pegang sekarang ini harganya ada di 1.695.000. Harganya bisa dibilang cukup mahal ya. Dengan harga segitu kita dapat keyboardnya, dapat kabel yang detachable, terus ada switch puller dan keycap puller yang terpisah. Ini agak unik ya switch pullernya karena dikasih secara terpisah. Biasanya kalau keyboard-keyboard lain dikasih 2-in-1 switch dan keycap puller. Sekarang kita masuk ke desainnya. Desain dari keyboard ini dari segi warnanya tuh match ya sama mouse yang tadi. Warna hitam dan putih. Build quality-nya sama keycapnya ini sebenarnya standar aja ya, kayak keyboard gaming pada umumnya. Kabelnya juga udah detachable, terus untuk typing angle-nya gue udah suka ya sama typing angle bawahannya. Cuman kalau misalnya kalian pengen typing angle yang lebih tinggi lagi, NZXT Function ini punya 2 jenis rubber feet yang bisa kalian pakai. Ini untuk typing angle yang lebih tinggi, dan ini untuk
yang nggak terlalu tinggi. Dia kayak lebih sedang, medium. Terus untuk switch-nya ini, NZXT Function ini pakai switch Gateron Red. Kalau kita lihat dari PCB-nya, dia ini udah universal hot swappable. Cuman sayangnya masih north facing. Setelah gue bongkar dan gue lihat dalamannya, keyboard ini malah benar-benar kelihatan kayak keyboard yang biasa aja untuk harganya yang 1.695.000 tadi. Cuman mungkin yang bikin dia beda dari keyboard lain pada umumnya adalah di kiri atas ini. Nah, di kiri atas ini kita lihat ada volume wheel, terus ada 3 button di sampingnya. Yang satu ini fungsinya untuk mute, yang kedua untuk ngelock tombol Windows, dan yang satu lagi buat ngatur backlit RGB-nya yang ada 4 level. Dia juga udah bisa kita atur lewat software-nya sama kayak mouse-nya tadi. Kita bisa custom RGB-nya, remap keys, dan set tombol makro. Sebenarnya nggak banyak ya yang bisa gue bahas dari keyboardnya ini. Karena untuk harganya yang 1,6 juta, dia terlihat terlalu biasa aja. Oke lah, ini mungkin keyboard pertama buatan NZXT. Cuman di luar sana, terutama tahun ini banyak banget mechanical keyboard yang bisa dijadikan patokan oleh NZXT. Kayak udah banyak banget contoh-contoh yang bisa kita lihat. Mungkin bakal beda cerita kalau misalnya NZXT keluarin keyboard ini di tahun 2017-an. Kalau di tahun 2017-an sih gue bakal lihat keyboard ini adalah sesuatu yang wah, keren banget. Cuman kalau di sekarang ini brand-brand lokal pun udah bisa ngeluarin keyboard yang lebih bagus, yang lebih banyak fiturnya. Ayo dong NZXT, jangan mau kalah sama brand-brand lokal. Oke, paling segini aja review aksesoris gaming kali ini. Kalau dari gua kesimpulannya, gue merasa kalau NZXT adalah brand yang dapat ngeluarin produk yang inovatif. Salah satu contohnya adalah produk liquid coolernya yang sangat terkenal karena fiturnya yang unik. Selain fiturnya yang unik, kualitas dan performanya juga bagus. Cuman kalau misalnya gue lihat produk untuk mouse dan keyboardnya ini mending gak usah ada lah ya. Atau kalau misalnya masih pengen diturunin dikit harganya karena menurut gue ini terlalu mahal, terlalu overpriced untuk fiturnya yang gitu-gitu aja, build quality yang gitu-gitu aja, dan pokoknya dia terlalu biasa aja. Mungkin kalau kita lihat sisi positifnya, inovatifnya adalah di keyboardnya. Di keyboardnya ini dia punya volume wheel yang ada di kiri atas. Biasanya keyboard-keyboard tuh punya volume wheel tuh di arah kanan atas, sedangkan kalau NZXT ini ada di kiri atas. Cuman kalau menurut gue itu aja nggak cukup. Setidaknya NZXT bisa nandingin atau setarain dengan keyboard-keyboard yang ada sekarang. Oke, paling segini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen merevisi atau nambahin, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian ada ide-ide lain atau kalian merasa gua ada yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gua bakal senang hati ngebaca komentar kalian. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di review aksesoris gaming selanjutnya. Bye-bye!